Dok, kenapa sih demam berdarah itu harus dirawat di rumah sakit? Kan cuma demam doang, dok. Iya ya, kenapa sih? Saya Dr. Felix, ayo kita bahas. Oke, pertama gini ya. Ini kan lagi musim penghujan nih. Emang lagi banyak-banyaknya tuh demam. Dikiranya demam biasa, ternyata demam berdarah. Nah, demam berdarah itu emang beda banget sama demam biasa. Apalagi demam panggung. Disebutnya aja demam berdarah, ada unsur berdarahnya. Karena emang pada demam ini bisa disertai dengan perdarahan di dalam tubuh kita. Berdarah itu nggak selalu muncrat-muncrat gitu, enggak. Pada pasien demam berdarah, pembuluh darah dia itu bisa mengalami kebocoran. Bayangin kayak pipa rumah yang bocor, maka airnya bisa ngerembes kan tuh sampai di tembok-tembok. Sama, ketika pembuluh darah bocor, maka komponen darah ini bisa ngerembes dan akhirnya kekurangan darah deh. Shock, tensinya rendah. Kalau darahnya bocor di paru-paru nih misalkan, paru-parunya bisa tenggelam, akhirnya sesak nafas. Ngeri kan? Nah, tanda-tanda demam denggi di fase awal tuh itu kayak gini nih kurang lebih. Dan kalau udah parah nih, demamnya makin tinggi, jadi makin lemas, mending langsung diperiksain ke dokter di vaskes tingkat pertama, bisa klinik atau puskesmas. Karena ntar di situ kita bisa awasin secara ketat tuh. Atau kalau kalian bingung tuh, konsultasi aja lewat mobile JKN, biar nggak bingung lagi dong. Jadi gitu ya, kalau informasi ini bermanfaat jangan lupa di-share ya. BPJS